Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo Pak Budi kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum finnatan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Innallaha ma'as sabirin wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasu ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan, monggo Pak Manto dibaca. Kewajiban berteguh hati dan bersatu dalam orang-orang yang beriman, apabila kalian menghadapi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kalian dan berzikirlah, mengingat dan menyebut Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Baik, muncul lagi di ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya nanti di belakangnya ada perintah yang harus kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh. Baik, kita tulis sekalian kata kuncinya ya. Jadi apabila perang, dalam keadaan perang, terus di sini ada musuh, maka teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah di sini fatbutu ya, ini. Fasbutu ya. Hah? Fasbitu ya. Ya itu ya. Dan ingatlah, teguhkanlah hatimu, teguhkanlah, kuatkanlah hati ini, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, zikir. Ini sabata. Baik, ada beberapa kata kunci yang akan kita bahas di ayat 45. Apabila menilik dari judulnya, apa Pak Manto judulnya? Judulnya Kewajiban berteguh hati dan bersatu dalam peperangan, serta larangan berlaku sombong dan riya. Baik.
Baik, konteksnya, konteks ayat ini adalah perang Badar ya kemarin ya. Belum selesai, ini masih konteks perang Badar. Perang Badarnya dikisahkan sedikit, kemudian pelajarannya yang banyak ini. Ya kan, makanya ini beberapa kali ini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu terus. Ya sudah berapa? 6 kali kalau nggak salah. 6 sampai 7 kali. Ya kan, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti di belakangnya selalu ada perintah ya. Kali ini adalah ini. Apabila kamu memerangi pasukan musuh, nah baik kita dalam kondisi perang saat ini. Perang itu apa? Kondisi kita melawan musuh. Sekarang musuhnya itu siapa? Konteksnya perang Badar ya musuhnya seperti itu. Tapi bila ditarik dalam kondisi kita, musuhnya secara umum ada berapa? Ada 2. Nah, musuhnya ada 2. Siapa? Andika? Nafsu. Setan adalah salah satu musuhnya. Musuh yang setan adalah musuh yang nyata bagimu. Ini kan sesuai kan? Nah, setan ini baru ada 2 jenis nanti. Manusia dan jin. Iya kan? Seperti itu kan kita harus yakini kan? Nah, kita ini kondisi perang. Oh, jadi perang itu adalah kondisi yang kita seperti apa ketemu dengan musuh. Kembali lagi, apa kita dalam kondisi perang saat ini? Seperti kondisi perang Badar saat itu. Saat ini gimana Pak Anto? Iya, kita kan saat ini juga kondisi perang. Ini kan? Ini melawan siapa ya? Dua-duanya ini. Hanya saja nanti teknik strategi tekniknya itu pasti beda. Menghadapi ini. Ini pun nanti terbagi menjadi beberapa teknik, ya kan? Yang ujungnya terakhirnya adalah perang fisik. Ini terakhir perang fisiknya. Jadi yang pertama kita harus sadar dulu, wahai orang-orang yang beriman, sadari dulu bahwa kamu itu dalam kondisi perang. Sadari dulu bahwa pertanyaannya, apakah kamu dalam kondisi perang? Kalau iya memang kita sadar bahwa kita sedang dalam kondisi perang, ya udah nanti lakukan seperti ini. Kalau kita merasa saat ini santai-santai aja, tidak kondisi perang, ya sudah. Ya kan? Nah, ini kondisi perang. Kalau kondisi perang seperti ini, kalau saya memahami ya, kondisi kita saat ini juga sedang kondisi perang. Ya kan? Oh, berarti ada tips-tipsnya dari Allah. Kalau sadar bahwa dirimu sedang kondisi perang, ini lakukan ini. Lakukan apa? Ini sadar diri dulu ini. Ya, dah. Selanjutkan, kalau sudah sadar, maka teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah seperti apa? Dengan kata di orang-orang, dengan kalimat tadi, hai orang-orang yang beriman tadi. Teguhkanlah dengan apa? Teguhkanlah dengan ini. Iya kan? Kuatkanlah dengan ini. Caranya gimana caranya? Ya sudah, cari melalui apa yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa keimanan adalah keyakinan terhadap sesuatu yang membuat kita tenang. Apa itu? Nah, Al-Quran dan Sunnah di sini. Al-Quran dan hadis. Ya udah, cari di dalam Al-Quran bagaimana cara menenangkan diri, menguatkan diri, sehingga pada saat kita perang itu kita tidak salah kostum, tidak salah tingkah, tidak salah perlakuan, tidak salah persiapan juga. Ya, seperti itu ya. Kuatkanlah dengan apa? Dengan ini, kembali lagi cari sekarang. Kalau musuhnya jin gimana? Kalau musuhnya manusia gimana? Kalau perangnya hanya sebatas ini gimana? Kalau perangnya seperti ini, ya kita harus seperti apa? Nah itu ya. Kuatkanlah dengan apa? Dengan itu tadi, apa yang kita yakini, apa yang sudah
di gelar yang sudah disematkan oleh Allah kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman yang sudah meyakini sesuatu, yaitu pakai apa yang kamu yakini itu pakai. Ya. Dan sebutkanlah nama Tuhanmu, nama Allah sebanyak-banyaknya. Zikir. Sekarang. Zikir ada dua, apa Pak Manto? Hati dan hati dan tiga berarti. Hati, lisan dan perbuatan. Ya ini, ya kan? Sudah laksanakan ini. Kita tahu tekniknya. Tekniknya paling tidak seperti ini. Ya sudah laksanakan. Mengingat ini bisa juga dikaitkan dengan apa yang sudah kita yakini ini tentang aturan-aturan ini. Ingatlah dengan ini. Nanti memunculkan apa yang harus dilakukan hati, apa yang harus dilakukan lisan, apa yang harus dilakukan dengan tangan. Ya, seperti itu. Agar kita tidak salah nanti. Ya kan? Karena menurut salah satu ulama akhir zaman yang kontemporer, cenderung itu ada yang menyebutnya beliau sebagai ulama yang keluar dari pakem aslinya, tapi masih berdasar pada Al-Quran dan hadis, yaitu Syekh Imran Husain, ya kan? Menurut beliau, Andika tahu ya, Imran Husain. Menurut beliau sekarang Dajjal itu sudah keluar, Ya'juj Ma'juj sudah keluar, sehingga kita tidak mempermasalahkan keluar atau tidaknya ya. Artinya kita sudah diambang memang, sudah di ujung-ujung zaman. Kemarin NASA sudah merilis bahwa tahun ke depan, 10-20 tahun ke depan, kita akan merasa lebih cepat waktunya. Karena bumi berputar lebih cepat, katanya seperti itu. Ya kan? Nah, itu sudah semakin cepat ini. Ya kan? Semakin cepat waktunya dan semakin cepat juga nanti kita bertemu dengan akhir waktu kita, kiamat itu. Ya, menurut beliau Dajjal sudah keluar dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia yang sedang terutama dia kan false messiah, artinya pembawa kebenaran yang palsu. Itu gelarnya Dajjal kan itu. Ya kan, false messiah itu pembawa kebenaran palsu. Nah sekarang sudah banyak, sudah. Bahkan kita sendiri saja tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya kan, nah itu false messiah. Ya itu Dajjal. Kita tidak perlu mempermasalahkan makhluknya seperti apa. Hanya kita yakini bahwa Dajjal itu memang makhluk manusia, ya kan, seperti kita, tidak manusia bertanduk, bukan, berekor, bukan, bersayap, bukan, ya seperti kita. Dan menurut beliau juga Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, sudah berada di antara kita. Dan orang-orang Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal ini ya, mereka berbuat kerusakan. Ya sudah waspada. Kalau kita tahu kondisi seperti ini, berarti kita tidak boleh santai-santai. Kita harus persiapan mana? Aturan mana ini yang harus kita laksanakan untuk ibadah fisiknya misalkan. Ini kita tarik ibadah fisik. Ini ibadah, ini jasmani ini. Ini ibadah rohaninya. Misalkan seperti itu. Ayo apa yang kita lakukan? Kita harus sadar diri. Intinya kita harus sadar diri bahwa kita sedang perang ini. Dia di penghujung. Kalau menurut Ustaz Jawa akhir zaman Andika, yang dari Indonesia, Zulkifli M. Ali, nah itu kurang berapa tahun lagi? 1470 kalau tidak salah. 1470, 50 tahun lagi kiamat. Ya Allah alam. Pasti kan beliau juga
merilis dengan ilmu juga. Kita yang tidak tahu ya, hanya meyakini secara global sekarang kita memang sedang di akhir zaman, ya kan, dan dalam keadaan perang. Nah itu yang kita yakini ya. Nah ini sehingga nanti disampaikan kepada Allah agar beruntung. Beruntungnya di mana? Di dunia dan juga di akhirat, terutama di akhirat. Matahari kan belum tentu hujan barat. Belum, makanya sedang menuju, 5 tahun. sedang menuju ke matahari terbit dari barat. Ayo 6 tahun, tapi kan Belum. 5 tahun dari sana. Nah ini ya, jadi yang penting kita harus sadar diri dulu. Gimana ini? Kita sedang di masa yang seperti ini. Ya. Baik, ada yang komentar di sini? Iya, jatahnya Rasul kan 1.500 tahun. Sekarang 1.000 berapa ya? Itu kurang. Lah iya, kurang 50 tahun. Paman tuh hafal ya. Nah, itu. Ada dalilnya soalnya. 1.500. Iya. Enggak ada. Ya menurut beliaunya ada hadis yang dhaif. Saya pernah baca. Seperti itu. Ya kan, kalau hal seperti ini kita nggak bisa menggunakan hadis. Itu makanya tuh kita sebagai orang awam, ya kan, siapapun yang menyampaikan, ya sudah itu pasti punya dasar masing-masing. Tapi yang kita global, iya memang sekarang kita di akhir zaman, ya kan, dengan kondisi-kondisi yang dengan luar biasa. Makanya itu dengan kondisi yang luar biasa ini, apa kita mempersiapkan diri dengan biasa-biasa saja juga? Kalau zamannya luar biasa, masa kita harus biasa-biasa? Nah, itu loh maksud saya. Iya. Misalnya mau perang kita buat alat pancing. Karena cocok. Iya. Makanya kita sudah diberitahukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menginformasikan masalah kiamat, ada seorang badui bertanya, kapan kira-kira itu kiamat itu datang? Rasulullah diam. Tanya lagi, tiga kali baru beliau mengatakan apa yang telah kamu persiapkan untuk apa bekal kamu yang telah kamu siapkan. Gimana itu? Nah, jadi sedangkan ciri-ciri kiamat yang sekarang ini sudah disebutkan juga oleh Rasulullah bahwa sebelum munculnya kiamat besar, maka akan muncul 30 tanda dajjal, 30 dajjal. 30 dajjal kecil yang dimaksud adalah ulama-ulama pendusta, terus orang-orang yang mengaku nabi terakhir, itu termasuk itu. Nah, ya tinggal kita hitung aja udah berapa banyak yang sebenarnya kalau yang besar-besar sih banyak, yang besar-besar cuma sedikit, sampai 30. Yang kecil-kecil itu benar. Ini kemarin ini seharian mendung ya, padahal musimnya musim kemarau harusnya. Ya seperti itu. Ya kan ya itulah. Ya alam sudah keluar dari pakemnya. Nah, itu kan. Ini tanda kan sebenarnya kalau kita aware, kalau kita jeli, tanda-tanda alam kok sudah seperti ini. Ya kan, itu harusnya semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan, hati kita itu tersentuh. Mungkin seperti itu, tidak hanya Al-Quran saja. Ketika kita melihat kok seperti ini, harusnya tersentuh kita. Ya memantaunya, yaitu. Dalam surat ayat ini juga disebutkan bahwa beberapa hadis mengatakan Rasulullah sebelum perang Rasulullah menemui para sahabat dan berdiri di hadapan sahabat mengatakan bahwa janganlah kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Namun ketika kalian bertemu dengan musuh, jangan mundur. Hati kalian. Lakukan hati kalian dengan berzikir, diam dan berzikir. Diam maksudnya jangan rame, tapi berzikirlah memohon kepada Allah dengan perlindungan. Dan Rasulullah mengatakan di beberapa hadis yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya surga itu berada di bawah naungan pedang. Ada itu. Itu hadis yang sahih itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa
hadis yang lain itu dari Atta juga mengatakan bahwa bolehkah mereka berzikir dengan suara keras. Nah, ini juga pertentangan. Bolehkah mereka mengeraskan suara zikirnya? Atta menjawab boleh. Nah, di beberapa pendapat ulama mengatakan bolehnya berzikir keras itu juga satu menguatkan iman, menguatkan keteguhan iman tadi. Kedua itu ketika mengeraskan suara itu dapat menggentarkan musuh. Sedangkan musuh mungkin bergerak dan segala macam. Sedangkan kita bergerak dengan satu kalimat yang digunakan takbir. Betul. Zikir keras itu salah satunya diperbolehkan saat perang. Nah, itu untuk menguatkan hati. Nah, jadi dari satu ayat ini nanti bisa kita ambil banyak pelajaran, ya kan? Dan yang mengkerucut bahwa yang bisa kita ambil, ya udah kita sadari bahwa kita sekarang sedang perang, ya kan? Seperti itu. Makanya ini jalankan ini perang kita gimana tadi? Bukan diam dan berzikir. Diam yang mungkin dipahami jangan nyerang dulu, aturannya seperti apa. Kita diam dulu, zikir, ingatlah. Diamnya itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi sama seperti ini. Lakukan apa yang harus dilakukan. Cari dalilnya. Ya, seperti itu ya. Baik, next Pak Wanto. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian berbantah-bantahan serta menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 45 menyebutkan seperti itu. 46 sambungannya dan setelah paket ini, kemudian paket selanjutnya dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kita jelas taat. Ikuti apa yang sudah kalian pahami terkait dengan aturan-aturan yang harus dilakukan pada saat perang. Perang yang tadi ya, perang dengan jin dan perang manusia. Saat ini pun kita sedang perang. Ini satu itu. Taatlah. Kalau nemu aturannya seperti apa, tunduk dengan aturan seperti itu. Taat. Terus dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Nah ini berbantahan dalam arti negatif ini ya. Kalau diskusi silakan. Mirip. Apa bedanya berbantahan dengan diskusi? Kadang-kadang diskusi itu menjadikan permusuhan. Nah itu. Karena itu kembali dasarnya apa, tujuannya apa. Kalau tidak pas itunya, nah ini kita akan beda nantinya. Dijelaskan nanti di sini. Nah, jangan berbantah karena berbantahan ini akan menyebabkan kelemahan, gentar, lemah. Yang kedua, dan hilang kekuatan. Bahaya ini, iya kan? Terus dan bersabarlah, terakhir sampaikan sabar di sini. Ayo sabar. Sabar sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Terkait dengan ayat 45 dan 46. Dilihat sekilas, 45 adalah internal di kita. Internal diri kita. 46 baru terkait dengan lainnya. Kuati kita, internal kita dikuati dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam ilmu yang sudah kita pahami terkait dengan bagaimana menghadapi kondisi perang, bagaimana saya harus bersikap. Musuh-musuh sudah ada, jelas sebutkan. Endingnya agar kita senantiasa mengingat Allah. Nah, 46 baru perang mungkin melibatkan orang lain. Kalau sudah melibatkan orang lain, waspada, taatlah. Wallahu alam, apakah taat
kepada Allah dan Rasulnya ini terkait dengan pemimpin juga yang disepakati saat itu, karena ketundukan pada pemimpin juga salah satu perintah Allah dan Rasulnya. Iya kan? Itu. Yang kedua, jangan berbantahan. Karena bahaya di sini. Berbantahan ini mudah. Si musuh kita ini masuk ke dalam sini. Sangat mudah. Iya kan, waspada. Silakan berdiskusi, tapi jangan sampai berbantahan. Iya kan? Diskusi yang baik seperti apa? Makanya Imam Syafi'i itu luar biasa itu. Saya lebih suka diskusi dengan 10 orang pandai daripada berdiskusi dengan Goblok. satu orang bodoh, ya kan? Karena tidak ketemu, ya kan? Tidak ketemu. Banyak beberapa pemikir juga menyampaikan rugi kita diskusi sama orang yang bodoh, ya kan? Karena orang bodoh itu tidak mencari kebenaran, tapi mereka mencari pembenaran. Nah itu bedanya, ya kan? Memang tidak nyari kebenaran, tapi cari pembenaran. Jadi beda, ya kan? Makanya diskusi yang baik itu apa? Materinya apa? Definisinya apa? Itu harus jelas dulu. Materinya apa? Definisinya apa? Tujuannya apa? Ya ini ya. Jadi terus diakhiri karena berbantahan ini bahaya, ini bisa membuat kita lemah. Baik secara psikis, mental, maupun fisik juga. Ya kan? Fisik dan mental dan fisik kacau, ya kan? Lemah nantinya. Kalah sebelum perang. Dan terakhir kita harus sabar. Kenapa di sini disebutkan kita harus ingat di akhirnya, dan di ayat 46 kita sabar. Artinya semua yang ada di dinamika ini, kejadian kita ketika berinteraksi pada saat perang, ya kan, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya udah sabar. Artinya apakah sabar itu pasif? Enggak. Sabar itu enggak pasif. Sabar itu ya udah jalankan peran sesuai dengan peran Anda. Sesuai dengan peran kita masing-masing, sesuai dengan aturannya, Al-Quran dan Sunnah. Itulah sabar. Kalau toh misalkan seorang pemimpin saat itu taatlah kepada Allah dan Rasulnya, kebetulan yang muncul pemimpin adalah si A, dan ternyata setelah semuanya diskusi memunculkan ada yang kita tidak sesuai, tapi itu ya udah gitu, menurut kita juga baik, ya sudah kita harus tunduk. Dan sebagai apa? Yaitu jalankan peran sesuai dengan aturannya. Itu definisi sabar, bukan pasif ya, sabar itu. Seperti itu. Nah, jadi sekilas kita melihat, oh ini internal kita, dan ini apabila kita berhubungan dengan orang lain ketika sedang masa berperang. Baik, mungkin sampai sini. Ada yang bisa disampaikan? Nah, itu nih. Itu tadi, benar. Sabarnya seperti apa agar diskusi ini tidak menjadi berbantahan. Nah itu, benar. Ini kan yang saya sampaikan tadi satu materi yang didiskusikan harus jelas. Yang kedua definisi itu harus jelas. Ya. Terus tidak semua orang kadang perlu diajak diskusi. Dalam keadaan tertentu ya yang memegang kewenangan aja. Dan lainnya harus sabar. Artinya sabar ya harus tahu diri. Ketika kita tidak diajak diskusi ya memang bukan kapasitas kita. Jadi kembali lagi, agar berbantahan ini tidak menjadi diskusi ini tidak menjadi berbantahan, kita harus jelas materinya, jelas definisinya, tujuannya untuk apa. Jangan keluar dari materi yang kita bahas. Seperti itu. Baik, ada tambahan? Mungkin di sini ada perbedaan kalau saya pribadi ada perbedaan antara berdiskusi dan berdebat.
Kalau berdebat itu Berbantahan. alat untuk menjadikan perbatahan. Tapi untuk berdiskusi adalah sesuatu sharing di antara satu kelompok. Sehingga kalau untuk menemukan kesamaan dan keselarasan itu lebih mudah. Nah, itu berdiskusi namanya. Itu adalah sharing. Tapi kalau berdebat itu akan mencari kebenaran atau kemenangan. Nah, debat ini ada dua macam tadi itu. Benar-benar mencari hal yang baik, tujuannya adalah hal yang benar, atau hanya mencari kemenangan. Nah, debat yang diperbolehkan adalah mencari kebenaran. Sedangkan mencari kemenangan itu sangat-sangat dilarang. Makanya ada banyak hadis yang menyatakan bahwa perdebatan itu sangat dihindari. Bahkan di ayat Al-Quran juga disebutkan oleh Allah, wala tujadilul ahlul kitab illa illa bilati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat orang-orang ahlul kitab kecuali dengan kata-kata yang baik. Nah, bilati ahlul kitab, bilati ihsan, kecuali dengan kata yang lebih baik. Itu menunjukkan bahwa ini ahlul kitab ini kan orang lain nih. Kalau disisikan ahlul kitab kan orang-orang yang kafir, yang mengerti kitab, yang menerima kitab yang lain. Cuma kita diberitakan di sini untuk berkata dengan baik. Nah, untuk menghindari apa? Menghindari permusuhan, satu. Kedua, untuk menarik mereka bahwa memberikan ibadah kita, memberikan image kepada mereka bahwa Islam itu dengan adab yang baik. Menarik untuk buat mereka mengetahui lebih dalam tentang Islam itu seperti apa. Sedangkan bagi kita untuk yang berdebat dengan orang sesama Muslim, bagaimana kalau kita saling berdebat? Makanya di sini diberitakan janganlah kalian saling Berbantahan. Berbantahan. Memang itu yang dicari adalah untuk menghindari perpecahan tadi. Ya, benar. Ya seperti itu. Jadi ini ada dua ayat yang sudah diinformasikan kita oleh Allah kepada kita bagaimana caranya menghadapi kondisi perang ya, internal kita dan eksternal kita. Nah, lanjut Pak Manto. 47. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Lanjutannya masih bersambung. Kalau tadi 45 internal individu kita yang harus disiapkan, 46 bagaimana berinteraksi dengan orang lain ketika perang, dan yang 47 dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang, warning ini ya kan, warning, rambu-rambu dari Allah. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung-kampung dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria. Nah ini menarik ini. Keluar dari kampung dengan rasa angkuh. Arabnya apa ya? Apa? Coba asal-usulnya apa? Merojah. Tiga bangsa Quraisy berangkat dari Mekah menuju Badar. Mereka membawa serta para penyanyi wanita dan tentara. Terus? Sudah itu aja. Oke. Di sini wala takunu kalladzi nakhoroju keluar ini min diarihim, jadi nganu apa kampung. Nah ini batoro ini. Batoro ini. Sombong. Rasa angkuh. Batoro itu dikaitkan dengan riya. Angkuh dan riya ini kan. Kan janganlah kamu batoro dan janganlah kamu riya. Riya itu adalah, kita tahu riya itu
Ingin dipuji ya? Ya, puji manusia. Ingin dipuji. Puji manusia. Ingin dipuji atau kalau kaitannya dengan ini, riya itu ibadah yang tidak diperuntukkan untuk Allah. Iya kan? Ya, Diperuntukkan untuk manusia. Iya. Kan tujuannya adalah pujian. Ditujukan untuk siapa? Karena tujuannya dia menginginkan imbalan. Lawan katanya adalah ikhlas. Iya kan? Jadi kita ibadah harus ikhlas. Ini riya. Riya berarti kalau di sini janganlah kamu keluar, kita bahas riya dulu ya. Janganlah kalau kamu keluar dari kampung dengan riya. Artinya janganlah kamu berperang dengan tujuan selain Allah. Riyanya ini ya, riyanya ini ya. Nah sekarang angkuhnya ini apa? Tujuannya sudah dipatok oleh Allah. Betul, iya. Tujuannya karena ingin pujian tadi, bukan untuk Allah kan, bukan ridhonya Allah. Nah sekarang ininya apa ini? Angkuhnya ini apa? Hah? Merasa akan menang. Gitu apa? Di bawah handphone nanti kan? Bator itu apa? Sombong. Angkuh memang di situ. Sombong. Hah? Batoro. Hah? Sombong. Bator apa? Mas sombong? Sombong. Sombong nggak kabur nanti. Kaburan nanti. Di sini Hah? Angkuh. sombong Batoro. Angkuh di situ ya. Iya, sombong aku sama. Kalau coba ada ketemu dia. Kenapa kita belajar aja? Kalau aku penunjuknya dia katakan sini Hah? Abu Jahal ketika dikatakan kepada Abu Jahal iring-iringan kafilah Quraisy telah selamat dari hadangan pasukan kaum mukmin. Jadi iring-iringan itu sudah dikatakan bahwa telah selamat. Tapi mereka Abu Jahal mengatakan tidak, demi Allah kami tidak akan kembali sebelum sampai di mata air Badar. Ya, Ya, ini kayaknya tangkuhan yang seperti itu. Jadi dia merasa yakin bahwa kita pasti menang dan sampai ke air mata Badar. Oke, ini saya yakin tadi ya. Nah, Karena menarik ini. Di sini sudah ketemu dia. Apa? Kalau saya melihat, sudah ketemu belum? Belum. Jadi di sini kan peringatannya, janganlah aktivitas kita dalam berperang ini ya, berperang ya. Terus ini masih rentetan nih. Janganlah aktivitas kita ini satu riya. Tujuannya itu bukan Allah. Pamer ya, pamer. Apapun tujuan yang bukan Allah itu dilarang. Pamer ya. Ya kan? Terus yang ini, ya nikah. Yang ini apa ini berarti? Angkuh. Kalau saya melihat yang ini tuh yang di sininya, awalnya artinya apa? Awalnya juga libatkan Allah di sini. Jadi batoro itu awal yang tidak melibatkan Allah juga. Apa maksudnya tadi misalkan? Seharusnya itu ingat aturan, terus ini ternyata kafir Quraisy membawa penyanyi, membawa ini, membawa itu. Saya memahaminya di sini ya. Oke. Berbalikan dengan yang kita diperintahkan. Kalau kita diperintahkan adalah sabar, tawakal kan, kalau di situ kan tujuannya riya dan itu mungkin lebih cenderung ke sabar tadi. Jadi niat tujuannya emang kepada ya tadi kita tujuannya ke Allah dengan diawali dengan kesabaran. Ya, enggak apa-apa. Memang seperti itu. Jadi apa nih kak? Yang Bapora ini cenderung ingkar nikmat, kufur nikmat, lawannya syukur. Kalau yang sombong itu kan ini merasa lebih baik dari orang lain, lawannya tamak. Kaitannya dengan ini, kaitannya dengan individu kita sudah diperintahkan untuk seperti apa? Berhubungan dengan orang lain seperti apa? Kalau sudah jadi satu golongan, individu plus lain-lain menjadi satu kelompok,
Kalau sudah jadi satu kelompok ini, janganlah seperti ini, janganlah seperti ini. Individu sudah di sini. Terus bila berhubungan orang lain sudah di ayat ini. Dah jadi satu kelompok di ayat ini. Dah kalau jalan bareng-bareng, waspada ini, jangan sampai seperti ini, jangan seperti ini. Kalau saya memahami seperti itu. Asbabun nuzulnya seperti itu. Membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Tujuannya juga tidak sesuai dengan aturan. Konteks ayat ini saya melihat seperti itu. Nah, berarti apa? Berarti kita nanti ini dalam kelompok, berarti kita minimal keluarga kita, kan kelompok itu sudah melibatkan individu dan orang lain kan. Keluarga kita jangan sampai seperti ini. Berangkat kemana-mana harus berdasarkan aturan yang sudah ada. Tujuannya juga seperti itu. Contoh kecil saja. Kemarin, waktu penerimaan murid baru. Kita tujuannya adalah untuk Allah, caranya harus sesuai dengan aturannya Allah. Jangan sampai kita tujuannya adalah investasi anak. Ya kan? Tapi caranya macam-macam. Pak Manto selalu berdalih ini. Nah, saya ngajari ini. Nah, ini kalau saya melihat dari konteks seperti ini. Jadi awal dan akhirnya selalu terikat terus. Tidak hanya individu, tidak hanya berhubungan, tapi ketika kita menjadi satu kelompok, ayo bareng-bareng jalannya. Nah, kelompok yang paling kecil di kita, ini keluarga ini. Keluarga dalam menghadapi perang kan, ya kan kita individu menghadapi perang, ngajak ini sama keluarga kita ini. Ayo keluarga kita perang seperti apa ini? Saling menghargai. Batoro itu secara terminologi apa artinya? Secara kata. Kalau di sini sombong. Sombong memang di situ. Bisa dikatakan sombong. Sombong. Keangkuhan itu Engkar nikmat ya. bisa congkak, kesombongan. Oh, macam-macam. Bisa kemungkinan gini, ya keyakinan akan sesuatu itu berhasil. Jadi Mungkin tanpa- juga. Kalau di sini bisa dikatakan berhasil tanpa ada bantuannya Allah. Dia itu. Benar. Yang ini sudah meninggalkan Allah. Yang tujuannya Allah ini dasarnya juga meninggalkan Allah. Jadi depannya itu tidak mengikuti Allah, belakangnya juga tidak mengikuti Allah. Allah selalu ditinggalkan. Mungkin kesimpulannya seperti itu mungkin. Nah, mungkin bagian ini Ha, meyakini bahwa hasil ini tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. ya. Ya itu. Hah? Baik, yo ini bahwa contoh gini, seperti kita mau melakukan suatu pekerjaan. Oh, saya punya kemampuan di bidang pekerjaan ini. Saya yakin ini pasti berhasil. Nah, dengan keyakinan itu muncul riak juga bahwa saya pasti bisa. Misalnya pamer nakal itu, jalan yo. Enggak ada. Banyak. Ini gampang yang penerimaan murid baru ini loh. Itu paling gampang. Iya kan? Yakin dengan adanya orang dalam bisa lolos. Iya. Atau yakin bahwa kalau sekolah di situ pasti anak berhasil. Iya, Iya kan? Iya. Kalau tidak seperti itu, tidak berhasil anak saya. Meninggalkan Allah caranya. Nah itu loh. Soalnya tujuannya jalannya itu berhasil lewat Satu itu toh. Soalnya, ini kan sudah melenceng lagi kan tujuannya. Kita tidak berhak menentukan tujuan. Kita hanya bisa memberikan fasilitas. Ada yang bersyukur dengan masuk di situ, Ini, mengadakan Riaknya ya. kayak bangga sekali. iya. Ya itu tarifnya sekarang kan SMP berapa SMP? 15 sampai 20. SMA berapa? 40 sampai 50 nggak salah. Ini tarifnya SMP 15 sampai 30. Apa itu? SMA itu 40 sampai 50. Apa maksudnya? Duh, masuk SMA. Uang. Iya, iyalah. Iya. Ada, iya. SMP berapa? SMP berapa? Nah, SMP 1 sih. yes, pokoknya SMP itu kabarnya seperti itu. Iya. Kabarnya. Gini. Polisi deh. Nah, Iya. Apa? Temannya anak saya ya. Hmm?
nilainya 88. Iya, bisa masuk SMA 1. SMA. Putus saya 95,94. Enggak berani masuk situ. Karena Nah. 97 situ. Tapi kan Maka enggak masuk dia. Dia masuk di lainnya. di lain 29. Itu. Itulah. Jadi yang paling dekat aja lah contohnya. Seperti Terus itu. domisili juga. Oh iya, Ini terakhir domisili 12. domisili. Iya. Masuk. Belum. Tadi malam terakhir. Oh, ya udah. Oh, kalau orang 29 betul. Dua Karena dua dia ngejar satu ya nggak iso. Nilai ada kurang. kurang. Ah. Kono 97. Ini sampai 95,9,4 gitu. Hampir 96 lah. Nggak bisa masuk. Oh gitu. 29 itu mana? SMA 4 itu. Oh, belakang PDAM. Iya, PDAM. Oh, iya. Ya itu ya. Itu contoh. Pakai ini. Oh, enggak, Bu. Oh. Itu hasil nilai asli. Oh iya. Saya ini Makanya- juga. Kadang-kala rapat itu ya. Ya. Kata putri saya, Ya. untuk meninggikan rapat kan pakai uang. Oh, gitu. Wes ning dino tok iki. Enggak. Nah, itu ya. Ya, itu Gila ya. Iya, sebetulnya makanya kita sebagai orang tua Sampai saya kan harus lupa pakai uang. Atau di pondoknya begini. Iya. Ayo, hitung-hitung. Oh, pondoknya lebih api. Api pada bayaran asal mulai. Iya, sini Iya. Ya itu ya. Jadi kita harus paham seperti ini, ya. Ya ini kalau saya ambil pelajarannya ini meninggalkan Allah baik di awal maupun di akhirnya. Baik di persiapan maupun tujuan Allah seakan-akan tidak hadir di sana. Nah, ini kan pelajaran buat kita kan, kapan? Bahkan kita sering terjebak dengan seperti ini kan, tidak melibatkan Allah. Ini akhirnya ini benar, ujungnya lepas, ya kan? Ujungnya karena saya. Padahal awalnya benar, ya kan? Ada yang seperti itu. Berarti kan kalau Hah? mau meninggalkan nilai, berarti antisipasi sebelum Iya, Iya. sebelumnya harus persiapan. persiapan. Benar. Ria itu bukan bagian dari pelaksanaan. Apanya? Ria itu bukannya bagian dari pelaksanaan. Iya. Iya, ketika ini kan di sini prosesnya ini. Bagaimana ini. Jadi ketika kita sudah berlaku seperti apa, belakangnya tidak menyertakan Allah, depannya juga tidak menyertakan Allah juga. Itu. Jadi, oh ternyata seperti ini ya. Ya gitu loh. Jadi ada insight tertentu, jadi ada pandangan-pandangan tertentu. Oh, mungkin juga seperti ini. Ya kan? Ini memang konteksnya tentang seperti itu. Kita sangat paham sekali tentang perang Badar seperti apa kan. Makanya perang Badar itu banyak perintahnya, ini banyak yang dipelajari. Kemudian nyampe seperti ini, apa hubungannya dengan perang Badar dengan perang kita? Oh ternyata seperti ini. Mungkin ini seperti ini. Allah memberikan pelajaran seperti ini. Aslinya mungkin kalau secara teori, secara tulisan ini gampang. Sertakan Allah dalam setiap aktivitas. Hanya saja untuk menanamkan kalimat tersebut agar kita paham, kan Allah melalui berbagai rangkaian. Makanya itu pelajaran terbaik bagi kita adalah tindakan, bukan hanya sekedar lisan. Contoh, memberi contoh itu yang terbaik. Ya mantap ya, itu tadi. Ria ini akan muncul, akan lebih besar kemunculannya ketika kita mengawali dari sesuatu yang tidak ada. Tapi kadang-kadang Iya. ketika kita memang niatan lillahi ta'ala, ria ini juga bisa muncul. Benar. Tapi mudah bagi kita untuk menghilangkannya ketika kita berawal dari sesuatu yang benar. Lebih mudah. Memungkinkan kesadaran kita itu pulih. Kalau diawali sudah benar, iya kan? Kalau dia itu salah pikir itu seperti itu. Salah pikir kita meyakini sesuatu benar, tapi ternyata di perjalanan salah, itu lebih mudah kembali. Lebih mudah kembali sadar. Daripada sesat pikir. Sesat pikir dasarnya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang harus saya ikuti, mana yang tidak harus saya ikuti. Itu tidak jelas, kedepannya berarti rusak semua. Pokoknya semangat tok itu. Iya kan? Nah jadi ini.
Minimal keluarga kita. Ini ya, jadi kisahnya seperti itu. Terus dilanjutkan lagi, riya kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah, yang tambahannya, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Ya. Karena di sini menariknya kalimat terakhirnya adalah kalau kita semua tidak melibatkan Allah di awal, di akhir, selamanya, atau toh yang punya ilmu Allah. Iya kan? Jadi seperti itu. Baik, ada teman di sini. Pak Wanto ini luar biasa ini, ya kan? Ini contoh Pak Wanto ya. Tak larang keluarga gue. Kalian nggak bener itu. Nah, ya. Kita harus yakin itu. Masih anakku suap-suap itu tak kata oleh. Mata ini sana kan? Gila saya seperti. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Ini meliputi bahwa mengatakan bahwa Allah Maha mengetahui segala niatan dari awal yang kita kerjakan sampai Allah paham semuanya. Iya kan seperti itu. Baik, kita lanjutkan 48. Dan ingat, judul khianatan setan terhadap janjinya kepada pengikut-pengikutnya. Dan ingatlah, ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka, dan ia mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkan kalian hari ini, dan sesungguhnya aku adalah penolong kalian. Maka tatkala kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Sampai sedetail ini Allah ngajari kita. Musuhnya lo diajari. Perilaku musuhnya diajari oleh Allah kepada kita kan. Nanti ada musuhnya seperti ini. Ya, satu individu kita diajari, berhubungan diajari, satu kelompok diajari, nanti musuhnya seperti ini. Dah. Ya seperti itu ya. Dan ketika setan menjadikan setan ya, dari dua golongan tetepan, menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seorang manusia yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Setan ini. Ya makanya itu kan bentuknya seperti apa ya? Seperti tadi yang barusan kita bicarakan. Ya kan, bahwa kalau enggak ini ya tidak akan jadi seperti ini. Ini seperti ini. Kembali lagi, kita sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan dalam satu keluarga, itu tertantang harusnya kita. Apa yang harus kita lakukan saat itu? Bukan karena ketidaktahuan akan masa depan anak kita ini, sehingga membuat sempit mata kita, sempit keputusan kita. Ya kan? Akhirnya menjadikan semuanya jadi salah kan. Kalau enggak negeri ya salah berarti. Ini tidak berhasil, itu calon orang yang tidak berhasil, ya kan? Seperti itu. Padahal siapa ya kemarin tuh ya? Sampurna kalau salah. Saya lupa ya siapa ya. Baru membuka diri terhadap, kalau ada Sampurna kalau salah, baru membuka diri untuk menerima pegawai dari universitas negeri setelah ada bukti. Sebelumnya tidak mau dia. Sebelumnya tidak mau karena dianggap sekolah negeri itu apa itu, ya kan? Cari di sekolah-sekolah swasta. Saya lupa PT-nya perusahaan besar kok. Ya, saya dengar sudah. Jadi tidak mau, malah milih dari negeri itu setelah perusahaan besar, bener perusahaan, bukan Sampurna, perusahaan besar ya, saya ingat perusahaan besar itu. Setelah ada masuk satu negeri ternyata baik dari ITB,
baru dia buka diri. Oh ternyata ada ya sekolah negeri yang pinter-pinter. Kenapa? Sebelumnya kita tidak mau merekrut dari negeri. Kenapa? Negeri itu apa itu? Ada lah kan sekolah. Itu apa? Bibitnya sudah beradul katanya dia. Itu menurut penilaian dia ya. Itu. Nah artinya seperti itu. Jadi tidak dengan ketidaktahuan kita, akhirnya kita memvonis bahwa itu tidak berhasil kan? Kalau tidak negeri tidak berhasil. Seperti itu ya. Nah, seperti ini pasti nanti ada. Setan itu akan membisikkan kita hal-hal yang ya memang pinternya itu, hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang kita ragukan. Ya di situ dia nanti mainnya. Ya. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat melihat, ini konteksnya yang kemarin ya, melihat yang sedikit, ya kan, satunya melihat sedikit, yang satunya juga melihat sedikit. Setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya, ya kan? Kalau kemarin kan mungkin orang kafir ini melihat musuh yang sedikit, akhirnya meremehkan. Tapi ketika datang pasukan Allah, dia kembali hilang akhirnya setannya. Ya, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Teks ayat ini, konteks ayat ini ketika perang Badar. Setan pasti tahu, jin dari golongan jin pasti tahu siapa malaikat apa, siapa tentara yang turun membantu mereka. Ya kan? Konteksnya ayat ini. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksaannya. Paham? Oleh karena itu, ini konteksnya ayat, konteks ayat pada keadaan seperti itu bisa diambil pada kita saat ini. Waspada, Allah sudah memberikan apa? Informasi tentang siapa musuh kita. Musuh kita ini seperti ini. Ya kan? Dia seakan-akan pelindung itu di ngomongnya. Oh ya pelindung. Tapi begitu kenyataannya dia langsung berbalik. Saya tidak lepas tangan. Ya itu ya. Jadi waspada benar. Gimana agar kita tidak terjebak pada keadaan seperti ini? Itu tadi. Jadilah orang yang beriman. Kembali lagi ke awal. Jadilah orang yang beriman. Ketika apa yang disampaikan setan itu tidak sesuai dengan aturan, ya sudah, tidak sesuai. Gitu, seperti Pak Mantau misalnya, Pak Mantau ya. Nah, ya tadi ya, tidak sesuai aturan seperti itu. Seperti ini yang benar. Ya, nanti kalau di universitas hal itu dilegalkan. Ada yang prestasi, apalagi ada yang ini, ada yang bayar, iya kan? Kalau universitas legal itu. Kalau di UNER itu kok pasti ada yang bayar ya? Ada emang jalurnya. Saya dulu anak saya yang laki itu, saya teskan di sana ya, di UNER. Bayar berapa? Berapa? Iya, ya harus seperti itu. Legal tapi. Iya. Resmi. Ya, resmi. Resmi. Minta dana berapa? Iya. 2 juta tok, gak masuk lagi. Hilang. Luka itu perjanjian. Lekon 15 juta langsung dong. Ya kan, seperti itu. Ya itu ya. Akhirnya transisi ya. Nah, tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini Allah memberikan informasi kepada kita siapa yang kita hadapi. Nanti terakhir Pak Mantan, 49. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit berkata, mereka itu orang-orang mukmin terperdaya oleh agama mereka. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jelas ini ya. Ingatlah kembali lagi, ingatlah sebuah kisah yang tadi, sebuah kisah tentang perang Badar, ketika ada orang-orang munafik, di perang Badar ada orang munafik, dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, golongan ini ada, golongan ini ada. Mereka berkata mereka itu orang-orang mukmin yang ditipu oleh agamanya.
Waspada orang seperti ini. Ya. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal, bantahlah. Ada orang yang seperti itu nanti ngomongnya, bantahlah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ingat tawakal di sini. Tawakal di sini bukan diam diri, tidak melakukan apa-apa ya. Setelah rangkaian ini baru kita bertawakal. Iya kan? Ikhtiar ini dimaksimalkan. Bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kuat terhadap apapun perkasa Allah itu ya. Apapun yang menjadi halangan rintangan bagi kita, dan bijaksana. Pasti sesuatu yang ditentukan oleh Allah itu pasti baik untuk kita. Ya, ditutup dengan kalimat yang luar biasa di sini. Lengkap, Allah sudah ngajari kita. Mulai dari persiapan individu hingga rangkuman dari 5 ayat, 1, 2, 3, 4, 5 ayat ini. Lengkap sudah, sehingga ya sudah, itu ambil pelajarannya. Baik, sampai sini. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Pak Manto. Bertawakal. Apa pasrah? Bertawakal itu pasrah setelah ikhtiar. Nah, ini. Kalau pasrah sebelum ikhtiar namanya? Balas. Balas. Ya, itu luar biasa, Pak Manto. Itulah ya. Jadi tentang 5 ayat yang berhubungan dengan perang Badar. Ya. Baik, ada tambahan Andika? Ayat 48 ini bisa disimpulkan sifat setan di manusia juga. Sifat Sifat setan. aduh iya. Misalnya ada orang mengkori, mengati begitu lihat kekuatan, aku nggak melok-melok. Iya. Iya, seperti itu. Ya, jiwa kita seperti itu. Makanya ada yang melihat statement ini sebagai hal yang negatif, tapi ada yang melihat statement ini sebagai hal yang positif. Statementnya adalah agama adalah candu bagi manusia. Apa kira-kira artinya? Agama adalah candu bagi manusia. Itu statement orang Barat memang. Statement orang Barat yang melihat orang-orang yang beragama ini tidak mau berusaha. Bukan tidak mau berusaha, kebalik. Pasrah dulu, nah itu sih. Berusahanya kurang. Sedikit-sedikit kepada Allah. Sedikit, iya benar sih, tapi ya usahanya mana gitu loh. Iya kan? Jadi dia melihat agama adalah candu itu karena bukan melenakan ya, tapi membuat sesuatu itu menjadi tidak nyata. Seharusnya kamu tuh berlaku seperti ini, baru nanti tawakal. Seperti itu, baru nanti tawakal. Jangan belum apa-apa seperti tandu itu loh. Belum apa-apa dia pakai akhirnya melakukan apa-apa, bermimpi melakukan apa-apa. Nah, tidak seperti itu. Mungkin karena dilihatnya banyak-banyak berdoa. Mungkin gitu. Atau usahanya kurang yang dilihat. Iya, usahanya kurang. Bukankah kita memang dianjurkan bertawakal terlebih dahulu, baru berusaha dengan baik? Menyertakan Allah, ya itu ya. Jadi kita kan diwajibkan ini kan, Allah alam ya kalau orang lainnya. Kalau yang anak kita pelajari, bertawakallah terlebih dahulu kepada Allah. Konsep ini kan? Keras. Ya kan konsep ini benar dari tadi. Kita serah dulu kepada Allah. Kita usaha dan keras, bukan berusaha keras baru bertawakal. Kalau kita berusaha terlebih dahulu baru bertawakal, berarti kita diawali dari sesuatu yang salah, terus menyerahkan kesalahan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berawal dari sesuatu yang benar, bertawakal kepada Allah, nah, baru kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Gitu. Teorinya memang seperti itu. Tapi apakah lingkungan kita seperti itu? Nah, itu yang dikritik. Ya kan, itu yang dikritik oleh dia. Ya itu dikritik selalu seperti ini. Dia tidak setuju. Seharusnya pelajarannya seperti itu, ikat
awal kita itu sesuai dengan aturan, ikat dengan Allah, kemudian kerjakan dengan maksimal, ikhtiar dengan maksimal. Tapi jangan lupa ujungnya tetap kembali kepada Allah. Kita belum apa-apa ini loh. Seiring ya. Harus seiring, melibatkan Allah di setiap aktivitas kita. Gitu ya. Baik, ada tambahan Andika? Ya, ada tambahan. Ya apa? Ini peringatan juga bagi kita semua. Sudah diberikan alamat wasiat kepada kita bahwa sifat setan itu Ya. hanya memberikan angan-angan. Saat ini juga ada, seperti ada surat lain bahwa kita juga nanti pun di akhirat telah dikatakan bahwa iblis mengatakan kepada orang-orang yang berada di neraka, kenapa kalian mengikutiku? Sedangkan aku hanya memberikan penawaran, jangan nyalakan aku. Aku hanya memberikan penawaran kepada kalian, kalian terima ya silakan. Iya. Kalian menikmati waktu itu di dunia, ya kalian tanggung sekarang di akhirat. Benar. Benar. Setelah nyata Allah mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah musuh kalian. Kalian masih mengikuti aku gitu. Ya, benar. Ya itu statement dari iblis sendiri loh. Ketika di akhir nanti kelak. Benar itu. Kita jangan nyalakan dikit-dikit nyalakan setan. Nyalakan dewi. Karena kita bodoh. Itu tadi ya, itulah sifat musuh kita. Lepas tangan, ya bahaya makanya itu. Setan kan menggoda manusia. Itu cuma kan nama itu. Salah itu kalau aku. Itulah banyak nanti. Ya, kembali kepada kita, kembali kepada ikhtiar kita, belajar kita, agar kita tidak terjebak dengan angan-angan setan tadi. Berat sih kita memang, berat, ya kan? Makanya itu di awal juga Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, khusus ini, ya kan? Dan orang-orang seperti itu tidak banyak juga ya Pak Manto ya, tidak banyak juga. Jadi ya harus kita belajar. Baik, sampai sini kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Man, yes.